Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Napas ini adalah, pikir Mu Ying sepertinya menyadari sesuatu, sesaat kemudian dia segera berseru keras saat melihat sosok akrab yang memeluk pinggangnya yang halus dan ramping. Xiao Yan, seru Mu Ying dengan kegembiraan melonjak di hatinya. Saat berikutnya, Mu Ying dan Mu Feng baru saja akan berseru dengan gembira, ketika sosok Xiao Yan menjadi makin ilusi dan perlahan menghilang dari pandangan mereka. Mu Ying dan Mu Feng perlahan mendarat di dekat salah mata air jernih sementara kebingungan dan keheranan masih melonjak di hati mereka. Apa yang terjadi? Kenapa Xiao Yan hanya sebuah bayangan? Seru Mu Ying penasaran. Ini aneh, apakah orang itu benar-benar Xiao Yan? Tempat ini, sepertinya sedikit akrab bagiku, pikir Mu Feng sedikit mengerutkan keningnya. Sementara itu di tempat lain, Xiao Yan menghela napas lega, tempat itu sepertinya aman untuk mereka, aku harus menuju kolam Kaisar Xuanling dulu sebelum menemui mereka berdua, pikir Xiao Yan. Dia melihat sekelilingnya dan sedikit menyipitkan matanya saat mengetahui dia muncul di pulau terpencil dengan penghalang formasi yang mengelilinginya. Senyum tipis muncul di wajahnya, dia mengulurkan tangannya menyentuh penghalang formasi membuat sedikit riak penghalang muncul dan tubuhnya bergegas masuk dengan mudah. Setelah memiliki darah Ziyan, tubuhnya juga memiliki kekebalan terhadap penghalang formasi tertentu. Gadis kecil Kaisar Naga, seperti apa Pulau Naga sekarang? Gumam Xiao Yan. Saat Ziyan mulai sepenuhnya memimpin Pulau Naga, kekuatannya berada di bintang 8 Douseng. Apa gadis itu juga telah menerobos Doudi? Pikir Xiao Yan tiba-tiba teringat Ziyan dan merindukannya. Xiao Yan menarik pikirannya dan mengalihkan matanya. Ini sepertinya lantai 2 dari kolam Kaisar Xuanling, pikir Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat warna kolam Kaisar Xuanling yang sedikit keruh dan tidak berwarna kuning keemasan. Ini benar-benar tempat yang aneh, pikir Xiao Yan, pikiran spiritualnya menyebar dan menemukan sebuah pulau, meskipun luas pulau terpencil ini tidak besar, namun dipenuhi dengan aura kuat yang aneh. Apakah itu tempat terlarang? Pikir Xiao Yan terus berjalan sampai ke ujung daratan. Saat dia semakin dekat, dia melihat sebuah cahaya yang sepertinya adalah pintu masuk pulau asing. Di saat yang sama token keong emas di cincin penyimpanannya mengeluarkan getaran suara aneh yang mengalir ke pintu cahaya. Apakah itu tempat yang dimaksud senior Yuxuan? Pikir Xiao Yan dengan kejutan melintas di matanya. Tubuhnya segera berubah menjadi bayangan dan muncul di depan pintu cahaya. Tampaknya tanaman di sini belum pernah terlihat di dunia luar, pikir Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk, hal yang tidak diketahui adalah paling menakutkan. Sebagai gantinya, dia perlahan memeriksa di sebelah tablet batu yang diukir dengan kata, tanah terlarang. Di sebelah loh batu, ada jalan setapak, juga ada banyak tanaman di kedua sisi jalan, berbentuk segitiga, dengan akar tebal dan puncak yang runcing. Anehnya mereka tumbuh bersama dalam banyak kelompok dan tampak bergetar dengan angin di bawah suara laut yang menghantam bebatuan. Xiao Yan baru saja berjalan mendekat ketika satu suara terdengar. Napas yang kuat, kata sosok bayangan yang muncul di langit. Siapa itu? Seru Xiao Yan terkejut. Dia mengalihkan matanya ke asal suara dan sedikit mengerutkan keningnya ketika melihat sosok gadis yang masih muda dan cantik. Matanya baru saja menangkap sosok cantik itu. Namun sosok cantik itu sekejap sudah menghilang dan berpindah tempat lebih jauh seolah nampak berteleportasi. Cepat sekali, pikir Xiao Yan terkejut. Sosok di kejauhan lagi-lagi menghilang dan sekejap muncul di depan Xiao Yan dan hampir menyentuh hidungnya. Saya tidak akan memakanmu, tapi orang tua di dalam akan memakanmu, kata gadis itu tersenyum menggoda. Kamu siapa? Seru Xiao Yan terkejut dan mundur selangkah. Gadis kecil itu hanya tersenyum, tubuhnya berkedip dan muncul beberapa meter di depan Xiao Yan. Senyum tipis tiba-tiba terangkat di sudut mulutnya saat dia melambaikan tangannya dan dua angin kencang menembak ke arah Xiao Yan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat melihat itu, tubuhnya berkedip dan muncul beberapa meter di belakang, matanya sedikit menyipit saat melihat dua lubang besar yang muncul di depannya. Kamu gadis kecil, kenapa kamu sembarangan menyerang, kata Xiao Yan menjadi sedikit marah. Saya dipanggil peri penyihir, sudah bertahun-tahun tidak ada yang muncul, kakak, maukah kamu bermain denganku?
kata gadis itu tersenyum aneh. Dia melambaikan kedua tangannya, dan tanaman berkelompok di sekitarnya tiba-tiba menjadi hidup. Akarnya yang tebal tiba-tiba menjalar dan meluncur ke arah Xiaoyan dari segala arah sebelum terjalin satu sama lain, akhirnya berubah menjadi penjara akar yang membungkus Xiaoyan di dalamnya. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat itu. Sepertinya hanya bisa dengan cara seperti itu, pikir Xiaoyan tersenyum tipis. Segel di tangannya berubah dan sosok ilusi besar muncul di belakangnya sebelum membuka mulutnya. Segera suara sonik spiritual meletus dari mulutnya dan menghantam penjara akar yang mengelilinginya. Banyak suara aneh muncul dari akar yang merambat sebelum akhirnya mereka menarik diri dan menghilang ke dalam tanah. Serangan spiritual, seru peri penyihir terkejut. Ruang di belakangnya beriak dan tubuhnya sekejap menghilang ke dalamnya saat suaranya yang cemberut bergema, "Kamu telah menakutiku, orang tua itu tidak akan senang." Orang tua? Siapa orang itu? Gadis peri yang aneh, pikir Xiaoyan tertegun. Setelah menyingkirkan gadis peri, Xiaoyan terus berjalan dan akhirnya menemukan satu titik cahaya di depan. Itu adalah jenggot naga kayu, seru Xiaoyan dengan senang. Tubuhnya melesat dan muncul di depan tanaman langka itu. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil akar ramuan obat yang berharga. Tanaman berharga ini memiliki kemampuan untuk membiakkan ramuan obat berharga lainnya. Sementara Xiaoyan mengumpulkan tanaman obat, naga perak telah pulih kembali dan meraung keras saat menatap Dashu dan Dafa dengan kejam. Raungan naga perak yang menakutkan nampak memenuhi tempat itu. "Kak Shou, naga perak ini mungkin bukan sesuatu yang bisa kita tangani berdua," kata Dafa dengan wajah serius. Beberapa luka juga terlihat di tubuhnya. Cahaya merah yang pekat menyembur keluar dari mata naga, sementara raungannya yang keras menjadi semakin menakutkan. "Sialan, sepertinya naga perak bersiap mengeluarkan semuanya," kata Dashu dengan wajah tenggelam. Dia bisa merasakan kekuatan naga perak di depannya yang melonjak menjadi dou di pertempuran bintang 7. Suara Dashu baru saja terdengar ketika naga perak membuka mulutnya dan pilar cahaya perak segera meluncur ke arah Dashu dan Dafa. Wajah keduanya nampak tenggelam. Dengan kondisi tubuh yang telah terluka, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri lagi. Namun sebelum keduanya dihantam pilar cahaya perak, ruang di depan mereka tiba-tiba beriak ketika satu sosok berjubah hitam melangkah keluar dan melambaikan tangannya. Segera cahaya hitam melesat keluar dan menghantam pilar cahaya perak hingga hancur. "Cepat pergi," kata sosok hitam melambaikan tangannya dan lubang spasial muncul. Dashu dan Dafa saling memandang sesaat sebelum menghilang ke dalam lubang spasial. Kemarahan melonjak di mata naga perak saat melihat itu. Dia membuka mulutnya dan pilar cahaya perak segera meluncur ke arah lubang spasial. "Kau keras kepala," kata sosok hitam mendengus dingin dan mengulurkan telapak tangannya ke arah naga perak. Segera douci telapak tangan hitam melesat keluar dan menghantam pilar cahaya perak hingga hancur, dan kekuatan tersisa dari telapak tangan hitam langsung menghantam naga perak hingga tubuhnya terhempas dan menghantam dinding hingga hancur. Sementara itu Xiaoyan telah mengumpulkan semua tanaman obat, dan berjalan semakin ke dalam tanah terlarang. Xiaoyan melihat sekeliling, dan melihat ada air sungai yang mengalir. Air ini sangat nyaman, pikir Xiaoyan merasakan kejutan saat jarinya menyentuh air sungai. Sepertinya aku sudah benar, satu-satunya cara untuk mengetahui apakah itu dekat dengan area inti adalah kemurnian air sungai. Semakin murni air sungai, berarti semakin dekat ke area inti. Tapi di mana area intinya, pikir Xiaoyan melihat sekelilingnya. Dia menutup matanya dan penglihatan spiritualnya segera menyebar. Dia melihat 7 cahaya tiba-tiba berubah menjadi meteor sebelum menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian dinding penghalang tak terlihat perlahan menyebar ke kedua sisi, memperlihatkan penampilan aslinya. "Apa itu?" seru Xiaoyan terkejut dan melebarkan matanya saat menatap pemandangan di balik dinding yang tak terlihat. Ada tanah datar dengan beberapa granit yang cukup halus di tanah yang membuka jalan untuk jarak beberapa ratus meter. Benda bundar bersinar mencolok yang melayang di atas tanah langsung menarik mata Xiaoyan. Ada batu misterius seukuran telapak tangan yang perlahan berputar memancarkan cahaya pijar yang menyilaukan. Apakah itu batu meteorit yang dikatakan senior Yusuan? Pikir Xiaoyan terkejut. "Benda ini, bahkan aku, tidak dapat melihat kekurangan apapun," kata Jinlong tiba-tiba muncul di samping.
Xiao Yan baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika cincin Kaisar Yan di jarinya tiba-tiba bersinar terang. Dan pedang abadi tiba-tiba muncul dan tampak bergetar saat merasakan energi batu meteorit misterius. "Lon Yi, apa yang terjadi?" tanya Xiao Yan dengan heran. Dari melihat penampilannya, pedang abadi ini jelas memikirkan meteorit misterius itu, mungkin dia ingin menggunakan meteorit misterius itu untuk menyelesaikan langkah terakhirnya, kata Long Yi. "Apa? Pedang abadi ingin melahap meteorit misterius ini?" seru Xiao Yan terkejut dan menatap pedang abadi di depannya yang dikelilingi oleh api merah. Fluktuasi pada pedang abadi menjadi semakin kuat, dan saat berikutnya, Xiao Yan tidak ragu segera memegang pedang abadi. "Aura apa ini?" pikir Xiao Yan terkejut. Ini pertama kalinya ia merasakan energi pedang abadi yang nampak berfluktuasi secara aneh di tangannya membawa suhu yang menakutkan. Sesaat kemudian kekuatan hisap muncul dari pedang abadi, dan menghisap douci di tubuh Xiao Yan. "Sialan," pikir Xiao Yan terkejut saat menemukan douci di tubuhnya tiba-tiba diserap, api hijau melonjak di tangannya, namun tidak peduli bagaimana Xiao Yan berjuang, pedang abadi tetap melekat erat di tangannya. Tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan kekuatan jiwa besar untuk memutuskan hubungan antara dirinya dan pedang abadi, suara Jinlong tiba-tiba terdengar, "Jangan panik, biarkan saja pedang menyedot dan lihat seberapa banyak yang bisa diserapnya." Xiao Yan bisa merasakan douci di tubuhnya perlahan mengalir ke pedang abadi yang seperti lubang tanpa dasar, menyerap kekuatan dari perpaduan 23 api surgawi di tubuhnya. Ini seharusnya menjadi area inti, untuk mencegah perubahan apapun, singkirkan dulu token keong emas itu, kata Jinlong. Xiao Yan mengangguk dan perlahan mengeluarkan token keong emas, meskipun keong emas juga merupakan senjata abadi, namun Xiao Yan juga membutuhkan cara khusus dari klan Muyu untuk menggunakannya. Pedang abadi akhirnya berhenti menyerap, dan 23 sinar cahaya yang berbeda muncul di seluruh permukaan pedang. Jinlong sepertinya menyadari sesuatu dan berkata pada pedang abadi, "Apakah kamu masih ingin lari ketika kamu kenyang? Sepertinya kamu sangat tertarik dengan meteorit itu bukan? Jika kamu membantu kami pergi dari sini, maka batu itu akan menjadi milikmu," kata Jinlong. Cahaya merah yang terang tiba-tiba terpancar dari tubuh pedang abadi saat suara Jinlong terdengar, seolah dia mengerti. "Benarkah?" Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.